kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Kita akan mau masuk di dalam ibadah kita, mengawali. Kita akan buka dalam satu pujian, Engkaulah Bapa yang setia. Karena segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapat, Dialah segalanya, Dia bagiku. Mari kita puji Dia. Haleluya. Amin. Dialah
dapat daripada Dia. Luar biasa manis dan indah. Kita akan sambut pujian ini kembali dengan kita ganti pujian ini dengan satu pujian. Hatiku mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan Maha dahsyat atas segala kehendak-Nya. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, mujizat yang besar terjadi setiap hari. Amin, haleluya. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa kita, pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita kuduskan, kita berikan hati buat Dia. Kita akan naikkan satu pujian. Aku hidup karena kasih-Mu. Aku hidup karena kemurahan.
kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Bapa yang senantiasa menyertai kami, senantiasa menolong kami. Biarlah tangan-Mu Tuhan selalu memegang kami Tuhan, di setiap langkah-langkah kami, dimanapun kami ada Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa penyertaan-Mu Bapa. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa kehendak-Mu. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami taat, setia, takut akan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa yang menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan menerima firman-Mu Bapa. Kami akan duduk Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jangan lalu begitu saja Bapa. Tanamkan firman-Mu Tuhan di hati kami yang paling dalam. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kita. Kami akan mulai firman-Mu Bapa saat ini untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kaum pria dan komunitas dikasih Tuhan. Saya percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Tetap bersuka cita walaupun di masa pandemi ini. Saudara, sesuai dengan tema bulan ini tentang pujian dan penyembahan, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi ayat teks kita pada bulan ini, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-150. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebenarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cara-cara yang berdenting, pujilah Dia dengan cara-cara yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan pada malam hari ini, karena kita kaum pria yang dikasihi Tuhan, saya akan bahas dengan judul menjadi pria dan wanita yang menyembah Tuhan. Istilah penyembahan dalam perjanjian lama ada dua, nggak begitu banyak, nggak seperti sebanyak yang di perjanjian baru. Ada dua. Yang pertama yaitu kata baurak, ya, memiliki arti sikap bertelut yang memuliakan Allah sebagai suatu tindakan atau sikap, ya, sebagai suatu tindakan atau sikap yang memuja Tuhan. Boleh kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Mari kita buka sebentar. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dikatakan di situ, dan engkau akan makan dan akan kenyang, bahwa engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Kata memuji Tuhan di situ memakai kata barak, dan kata menyembah barak ini muncul 289 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama. Lalu yang kedua adalah syakah. Syakah memiliki arti bersujud, tengkurap, atau meniarapkan diri, bersujud kepada Allah dengan menyentuh kepala ke tanah, saudara-saudara. Yang memiliki arti suatu tindakan atau sikap merendahkan hati kepada Tuhan. Kata ini dipakai seperti ketika seorang raja, ya, diberikan penghormatan oleh rakyatnya kepada seorang raja. Ketika kalau seorang raja lewat, maka rakyat itu akan ada yang bersujud, ada yang berlutut, bersujud sampai ke tanah. Seperti itu kira-kira. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah yang saya bahas dua hal ini. Yang pertama tadi sikap memuja, lalu yang kedua sikap merendahkan hati. Jadi barak adalah sikap yang memuja, syakah adalah sikap yang merendahkan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan atau sifat memuja Tuhan, ya, saya tandai dengan 4 hal. Dari kamus bahasa Indonesia, memuja ini
ada memiliki banyak sinonim. Tetapi hari ini kita belajar 4 hal tentang kata memuja. Yang pertama, memuja berarti mengandung arti mengutamakan. Berarti kalau kita katakan menyembah, yaitu memuja Tuhan dengan bertelut, berarti arti yang pertama adalah mengutamakan Tuhan. Jikalau Anda menyembah dengan sikap berlutut, dengan sikap memuja Tuhan, berarti yang Anda lakukan yang pertama adalah Anda harus mengutamakan Tuhan. Dalam hal apa kita mengutamakan Tuhan? Yang pertama, misalnya dalam hal waktu. Saudara-saudara, ketika Anda bangun pagi dalam satu hari itu, berapa banyak waktu yang Anda berikan kepada Tuhan? Apakah dalam kehidupan satu hari itu Tuhan itu yang utama atau yang lain? Biasanya yang utama pasti itu akan jadi prioritas. Firman Tuhan mengatakan, semua mungkin udah tahu ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti carilah dahulu mengandung arti utamakanlah dahulu, nomor satukanlah dahulu. Saudara-saudara, bukan hal mudah mengatakan hal ini begitu gampang, tapi dalam prakteknya sehari-hari seringkali mulut kita berkata kita mengutamakan Tuhan, tetapi sikap kita tidak mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu saya yakin kalau Anda adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan, maka saudara-saudara dalam keseharian itu coba Anda buat waktu yang benar-benar Anda khususkan untuk Tuhan. Memang sebaiknya mungkin pagi hari, tapi kalau nggak bisa pagi hari, kalau Anda mengutamakan Tuhan, pasti Anda namanya juga utama, saudara. Nomor satu, pasti itu adalah sebuah prioritas yang sangat penting dalam hidupmu. Nggak mungkin engkau nggak lakukan, nggak mungkin engkau nggak kerjakan. Kalau saya berkata uang, semua orang pasti mau. Nggak ada yang menolak duit. Mau itu uang kotor, uang bersih, uang yang udah jatuh di jalan atau uang yang dari bank, semua juga mau. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan. Mungkin ada sebagian orang uang adalah yang utama. Jadi nggak mungkin orang tuh nggak mau terima duit. Nah, saudara, sama kalau memang Tuhan adalah yang utama dalam hidupmu, nggak mungkin engkau nggak cari Tuhan, nggak mungkin engkau nggak berdoa, nggak mungkin engkau nggak baca Alkitab. Kaum pria, kaum wanita, bapak-bapak, nggak mungkin engkau nggak berdoa, nggak mungkin engkau nggak cari Tuhan. Ibu-ibu, sesibuk apapun kita, ya, kalau engkau menyembah Tuhan, tandanya yang pertama adalah utamakan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, saudara-saudara, takluk atau tunduk kepada Tuhan. Jadi memuja itu mengandung arti yang kedua adalah takluk dan tunduk kepada Tuhan. Takluk itu mengandung arti menempatkan diri di atas seseorang atau suatu lembaga atau sesuatu gitu. Kita menempatkan diri di bawah otoritasnya. Kalau itu Tuhan, berarti kita menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan. Nah, di sini dikatakan takluk dan tunduk kepada Tuhan. Berarti saudara-saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak boleh kita interupsi, tidak boleh kita intervensi. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, ketika kita mengatakan takluk, maka kita memposisikan diri untuk berkata iya. Ini nggak perkara mudah, saudara-saudara. Kalau dalam hubungannya sebagai suami istri, firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 19 dikatakan di situ, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, saudara-saudara, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Lalu suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, sebaliknya, Kolose 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 22,
hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seharusnya saudara-saudara, ibu-ibu, kaum pria, suami-suami, ibu-ibu, saudara-saudara, semua kaum pria yang dikasihi Tuhan dan kaum wanita, kalau Anda adalah orang yang menyembah Tuhan, yang berkata Anda memuja Tuhan, maka kita harus memposisikan diri, menghambakan diri kita di bawah otoritasnya Tuhan, tentunya dengan melakukan firman Tuhan ini. Yang menjadi suami, posisinya adalah mengasihi istri. Yang menjadi istri, posisinya adalah tunduklah kepada suami. Tidak ada intervensi, tidak ada interupsi, tidak ada alasan, saudara. Yang kita lakukan hanyalah, ya, kita tunduk dalam kehidupan sehari-hari tanpa banyak alasan. Dalam segala keadaan, yang baik susah ataupun senang, dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, saya yakin saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi memang sih, kalau kita bilang menyembah Tuhan, itu nggak hanya sekedar sikap. Kalau kita hanya ngomong sikap tadi hanya berlutut, ya barat ini, berlutut memuja, gampang aja. Berarti orang yang berlutut memuji Tuhan dengan mulut, tapi belum tentu itu juga menyembah Tuhan. Karena dari pengertian ini berarti yang penting adalah sikap hatinya. Sikap hati yang diaplikasikan dalam perbuatan, yang lahir dari perbuatan. Jadi bukan perbuatannya dulu baru sikap hati, tetapi dari hati dulu baru lahir dari perbuatan. Bertelut belum tentu menyembah Tuhan, tapi orang yang menyembah Tuhan dapat melakukan sikap bertelut memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga adalah memuja Tuhan berarti Anda mencintai Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan menjadi makan 5.000 orang, besoknya ada banyak orang yang cari Tuhan. Mereka cari Yesus di mana? Wah, mereka cari lalu ketika mereka ketemu Yesus, mereka cium tangan lalu bilang, "Guru, udah lama nyampe." Tapi Tuhan menegur mereka. Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus begini, ibaratnya di bahasa sederhananya, kamu datang karena kamu kemarin makan roti. Kamu makan roti yang bisa mengenyangkan daging saja. Tapi dikatakan, akulah roti hidup. Tuhan yang menegur saudara, orang-orang yang mencari Tuhan hanya untuk kepentingan jasmani. Tuhan menegur orang Kristen yang percaya Yesus hanya untuk mengeksploitasi Tuhan. Orang berdoa untuk kepentingannya sendiri. Orang melayani untuk tujuannya sendiri. Orang membaca firman Tuhan, mereka berdoa melakukan perintah Tuhan. Di dalam otaknya ada yang hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan hal ini salah. Ini bukan sikap menyembah Tuhan. Ini nggak menyembah Tuhan. Ini nggak mencintai Tuhan namanya. Mencintai Tuhan harus dengan kasih agape, saudara. Aku mengasihi Engkau Tuhan, walaupun meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, gimana keadaanmu saat ini? Engkau sulit, tetap ikut Yesus. Engkau senang, puji Tuhan. Engkau disayang suamimu, puji Tuhan. Tapi kalau engkau pun nggak disayang, engkau harus percaya Yesus. Engkau tetap melakukan kasih. Yang suami-suami juga demikian, saudara. Kalau kau punya istri baik, manis sikapnya, nurut, ya, apalagi pekerjaannya bagus, pokoknya istri ideal, Amsal 31. Puji Tuhan kalau engkau punya istri yang begitu. Tapi kalau bapak-bapak mungkin punya istri yang menurut bapak-bapak kacau balau, hancur lebur, itu harus tetap, saudara, kita harus mengasihi. Makanya memuja itu adalah mencintai Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun. Jadi ketika kita menyembah
Tuhan, memuja Tuhan, mencintai Tuhan, bukan untuk maksud kita sendiri, tapi untuk maksud dan kepentingannya Tuhan. Selama Tuhan dimuliakan, selama Tuhan diagungkan, selama Tuhan disenangkan, maka yang kita harus lakukan hanyalah tunduk dan tetap melakukannya. Gampang gak gampang? Sulit, sangat sulit, saudara. Tidak mudah memang. Makanya menyembah Tuhan adalah lahir dari hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, pengenalan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Sikap kita bisa kita tiru. Sikap menyembah Tuhan Anda bisa lihat orang. Orang itu berlutut, Anda berlutut. Orang itu mengangkat tangan, Anda mengangkat tangan. Tapi kalau sikap hatinya, Anda nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sama, sikap hati kita lah yang menyenangkan Tuhan terlebih. Sikap jasmani juga bagus, sikap tubuh juga tentunya bagus. Tapi yang lebih bagus dan menyenangkan Tuhan adalah sikap hati kita yang mengasihi Tuhan. Yang keempat, memuja itu berarti mengakbarkan Tuhan. Mengakbarkan Tuhan berarti memberitakan Tuhan. Mari kita buka sebentar dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3, ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari lolo batu, melainkan dalam hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakbarkan Tuhan ternyata ya, dalam hubungannya sebagai suami istri, yang paling baik adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Menyembah Tuhan di gereja itu baik, saudara. Tetapi yang paling baik dalam menyembah Tuhan adalah ketika sikap kita sehari-hari dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca oleh tetangga, dilihat oleh mertua, dilihat oleh papa mertua, ibu mertua, dilihat oleh saudara keluarga besar. Ketika mereka melihat Kristus dalam diri kita, Anda sedang melakukan penyembahan. Dan itu jauh lebih luar biasa dari penyembahan dengan musik apapun, dengan cara apapun. Sikap ini yang memuliakan Tuhan, memberitakan Tuhan dengan perbuatan kita, orang lihat Kristus, itu jauh penyembahan yang lebih luar biasa, jauh lebih hebat daripada khotbah yang hebat seperti apapun. Saudara-saudara, Tuhan sangat disenangkan. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kamu wanita lihat ada yang kurang berkenan di mata ibu-ibu terhadap suami, atau bapak-bapak ada yang kurang berkenan terhadap istri, saudara-saudara, yuk kita belajar sama-sama. Biarlah kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Karena ketika mereka melihat Kristus, saya ulangi lagi, Anda sedang melakukan penyembahan tertinggi. Roma 12 ayat 1 dikatakan situ kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati, sebab itu ibadah yang sejati. Saudara-saudara, biarlah kita dalam memuja Tuhan melakukan 4 hal ini. Yang pertama, menomorsatukan Tuhan, takluk dan tunduk kepada Tuhan, mencintai Tuhan, lalu mengakbarkan Tuhan. Yang kedua, dikata saknah tadi, yaitu suatu sikap bersujud tersungkur, mencium, menyentuh kepala sampai menyentuh tanah, bersujud. Ini adalah suatu sikap merendahkan hati. Saudara-saudara, merendahkan hati ada beberapa pengertian, tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau merendahkan hati, maka engkau harus melakukan hal ini. Yang pertama adalah tidak menonjolkan diri. Tidak menonjolkan diri berarti juga tidak mengandalkan diri sendiri. Yohanes 17, bukan Yohanes, Yeremia 17 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, lalu apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Kalau engkau ambil keputusan, ambillah keputusan berdasarkan kehendaknya Tuhan. Dari mana kita tahu kehendaknya Tuhan? Dari firman Tuhan. Di mana firman Tuhan? Ini Alkitab. Ambillah keputusan, ibu-ibu, suami-suami, ambillah keputusanmu ketika kau bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak-bapak yang sedang berusaha, bapak-bapak yang sedang bekerja, di masa sukar ini, ayo kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, memang ya, mengandalkan Tuhan ini juga nggak gampang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh saya udah berdoa, saya udah baca Alkitab, saya udah ibadah. Saudara-saudara, ayo jangan putus asa. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 tadi lanjutannya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini hanya Tuhan yang bisa kita taruh pengharapan. Pekerjaan kita bisa saja pada detik ini hilang. Usaha dalam detik ini juga bisa bangkrut, saudara. Hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita yang bisa melakukan apa? Jauh lebih besar dari apa yang Anda bisa pikirkan, apa yang bisa Anda doakan, jauh lebih luar biasa rencananya atas kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa kita enggak menonjolkan diri sendiri? Karena yang pertama, orang yang menonjolkan diri berarti dia menjadikan dirinya saingan Tuhan. Karena yang harus ditonjolkan, yang harus diandalkan hanyalah Tuhan. Jadi ketika Anda menonjolkan diri, sama dengan Anda mengatakan Anda saingannya Tuhan. Kalau kita ingin perubahan dalam hidup, bekerjalah, berusahalah. Benar, saudara. Tapi jangan lupa tonjolkan Tuhan dalam usahamu. Ya, ketika engkau bekerja dengan keras, yang berusaha dengan luar biasa, tetap tonjolkan Tuhan. Jangan pernah tonjolkan diri sendiri, walaupun engkau pintar, walaupun engkau hebat. Yang kedua, saudara, merendahkan hati berarti pasrah kepada Tuhan atau berserah kepada Tuhan. Anda pasrah ini, kalau pasrah seperti anak kecil ya, anak kecil tuh saya pernah lihat gitu ya, ketika bayi itu digendong tidur, itu bayi nggak pernah protes dan dia nggak pernah ragu, saudara, sama mamanya. Padahal bisa kemungkinan mamanya ngantuk, tapi bayi dia nggak tahu itu namanya khawatir. Yang dia hanya berserah, pasrah. Sama seperti ketika saya menggendong anak saya waktu kecil 2 tahun 3 tahun. Ketika dia tidur di pangkuan saya, dia tidur, saudara, dan bisa jadi saya ngantuk sebenarnya, tapi dia pasrah. Nah, sama Tuhan, saudara. Kalau manusia, Bapak di dunia ini, orang tua di dunia ini bisa salah, bisa hilang, tapi Tuhan nggak mungkin gagal. Tuhan nggak bisa melakukan yang luar biasa. Dia sanggup, saudara, dan nggak mungkin salah. Dan ketika Anda berserah, pasrah sama Tuhan, seperti bayi tadi yang digendong oleh mamanya atau papanya, dia tidur dengan nyenyak, resikonya ada, tapi dia tetap berserah sama Tuhan. Biarlah kita begitu, saudara. Firman Tuhan mengatakan gini, Mazmur 5 ayat 3, Mazmur 37 ayat 5, dikatakan gini, serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Ketika engkau menyerahkan hidupmu dan percaya kepadanya. Berarti Tuhan tidak akan melakukan sesuatu jika engkau tidak berserah dan percaya kepadanya. Selama engkau nggak berserah, selama engkau nggak pasrah dan percaya sama Tuhan, Tuhan akan sulit bertindak dalam hidupmu. Semakin engkau berserah penuh, semakin engkau percaya penuh, Tuhan akan semakin luar biasa bertindak dalam hidupmu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebentar lagi PSBB ada lagi, saudara.
Terus terang saya pribadi juga khawatir, bingung, wah nggak PSBB aja begini nggak apa-apa, apalagi PSBB. Aduh, bagaimana ya Tuhan? Tapi justru dalam keadaan yang seperti inilah ibu-ibu, kaum pria dan kaum wanita, engkau yang jadi karyawan, bapak-bapak yang jadi pengusaha, ibu-ibu yang jadi pengusaha, yang jadi karyawan, mungkin ibu-ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga, mengandalkan suami yang bekerja, mengandalkan suami yang berusaha, jualan, dagang di pasar atau buka toko. Saudara-saudara, hari ini yuk kita sama-sama semuanya seperti firman Tuhan Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Praktekkan sama-sama, alami sama-sama saudara. Kalau Anda melakukannya, Anda akan alami sendiri. Karena saya bilang tadi, penyembahan itu bukanlah pengalaman orang, tapi pengalaman dirimu dengan Tuhan. Alami sendiri saudara. Lalu yang ketiga, merendahkan hati berarti tidak merendahkan orang lain. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah engkau merendahkan orang lain. Jangan rendahkan mertuamu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan rendahkan suamimu, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu nih jangan ngomongin suaminya kepada ibu yang lain. Dengar ibu-ibu? Tahu nggak? Kalau suami saya itu nggak begini-begini, ibu yang satu rendahin lagi. Oh, suami saya lebih parah. Oh, suami kamu masih lebih mendingan. Yang ini lagi ngomong lagi. Oh, suami kalian berdua masih lebih bagus. Suami saya lebih parah. Lah, ini yang goblok semua nih ibu. Yang punya suami siapa? Diri sendiri. Kenapa mau sama suaminya yang begitu? Yang paling bodoh siapa? Ya diri sendiri. Kenapa mau? Sama saudara, ya suami-suami juga jangan ngomongin ngerendahin istrimu di hadapan orang, apalagi di hadapan teman-temanmu. Jangan pernah. Apalagi merendahkan sesama anak Tuhan, apalagi merendahkan orang-orang lain, tetangga siapa aja. Jangan pernah merendahkan orang lain. Tuhan tidak suka. Itu adalah salah satu sikap menyembah Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan, jangan pernah rendahkan orang. Teman sekantor, teman bisnis, termasuk pembantu Bapak Ibu. Pembantu Bapak Ibu nih, karyawan Bapak Ibu, siapa aja yang pernah bertemu dengan engkau, jangan pernah rendahkan mereka. Hargai mereka sebagaimana pribadi mereka sendiri, saudara, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Apalagi sesama anak Tuhan. Jangan pernah rendahkan. Jadi oleh karena itu, mulai hari ini, suami-suami hargai istrinya, ibu-ibu hargai suami. Yang punya karyawan, yang punya bawahan, hargai bawahan. Kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Sebagai kesimpulan, bagi kita sebagai anak Tuhan, kaum pria yang dikasih Tuhan, kesimpulan yang pertama adalah orang yang menyembah Tuhan harus memiliki kesediaan untuk, saya ulangi, orang yang menyembah Allah harus memiliki kesediaan untuk dengan rela dan dengan rendah hati mengasihi serta mengabdi kepada Tuhan. Saya ulangi saudara, saya dikasih kembali. Orang yang menyembah Tuhan harus memiliki kesediaan untuk dengan rela dan rendah hati mengasihi serta mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah bukanlah soal liturgi atau upacara atau ritual. Maksudnya bukan yang kelihatan yang lebih penting, tetapi melainkan juga meliputi segenap perilaku dan cara hidup setiap kita sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi yang paling penting saudara, sebenarnya bukan ibadah minggunya. Ya itu bagus kita kumpul. Sebenarnya itu kumpul, kita ibadah sama-sama, memuji Tuhan, merayakan kebesaran Tuhan sama-sama. Tapi sebenarnya yang paling penting juga sehari-hari. Karena apa gunanya hari Minggu kita kumpul memuji Tuhan, tapi sehari-hari kita, perilaku kita itu berbanding terbalik, nggak menyembah Tuhan, malah merendahkan Tuhan, mengecilkan Tuhan, ya, menghujat Tuhan. Yang ketiga, hendaklah sikap penyembahan kita bukan sekedar sikap emosi, melainkan hasil dari keintiman batin, hubungan yang erat, hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, yang sepenuhnya dengan hati kita yang lebih dalam kepada Tuhan. Jadi maksudnya gini saudara, hendaklah penyembahan kita bukanlah hanya sikap emosional,
tapi itu lahir dari kesadaran kita karena kita punya hubungan erat dengan Tuhan. Ketika kita menyembah dengan sikap bersujud, tengkurang, itu gak hanya sikapnya saja, tapi maksudnya hati kita, jiwa kita, roh kita pun demikian gitu, lahir dari karena begitu dekatnya dengan Tuhan. Mari bergairah saudara-saudara, bersemangat. Saya katakan ini kepada diri saya sendiri dan diri Anda, semua kita. Pendeta juga manusia, pelayan Tuhan juga manusia, jemaat manusia, semua juga kena masalah, semua kena tekanan, gak ada yang lepas saudara. Tapi hari ini, yuk kita sama-sama menjadi penyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kaum pria dan kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Saat firman-Mu diberitakan, Tuhan, tolong jemaat-Mu, kaum pria, kaum wanita yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami adalah orang-orang yang memuji Tuhan, dan kami juga adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak menonjolkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kami menyisikan berserah kepada Tuhan. Kami tidak merendahkan orang lain. Tuhan Yesus, kami mengutamakan Tuhan. Kami tunduk dan tanduk kepadamu, tunduk dan takluk kepadamu Tuhan. Kami juga mengasihimu Tuhan Yesus. Bapa, biarlah juga kami memberitakan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah yang menjadi istri suratan Kristus, yang menjadi suami adalah suami suratan Kristus. Kami dibaca keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, tetangga-tetangga kami, keluarga-keluarga kami, keluarga besar yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka mengenal Kristus lewat penyembahan kami. Dalam nama Yesus, berkati seluruh kaum pria dan kaum wanita hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami semua. Biarlah saat ini Bapa, kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Lakukan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Hari lepas hari kami berkemenangan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih oh Tuhanku. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan buat kami Bapa. Kami sudah Tuhan beribadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan Roh-Mu tetap bekerja Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Maranatha, haleluya, amin.